Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما زلت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إلغمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا جميع أولئك كل ولي إن شاء الله وبارك الله ورحمه وبركاته. ونخصص علماء العالم إن شاء الله المصنفين. ونخصص خصوصا شيخنا الكريم هو شيخنا الكريم وليس مسلم محمد حسين سيدنا محمد الله وسلم الحكيم وليس مسلم وإذا شيخنا عبد البشير الشافعي وشيخنا محمد وشيخنا الله الرحمن ولا مرضنا كلمة مسلم أبي قاسم كلمة كبار الأنبياء وإلى وحي وجسدي وفعال المسلم ولجميع مشايخنا ومشايخ المشايخ ويتبشر بالرحمن ويعيد عليكم بركة شيخ الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم Sebelum sama-sama sebelumnya mari kita baca dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin
أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على أفضل الوجود وأعظم كل موجود سيدنا محمد صاحب المقام المحمود وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para guru-guru, para sepuh, para orang tua, wabil khusus kepada guru-guru kita al-mukarram al-muhtaram, ayahanda Muslim Misbah, al-mukarram al-muhtaram, guru kita Ustaz Hasanuddin SAG, dan juga guru kita Ustaz Saiful Muqra, ayahanda Walid Rafi'uddin Misbah, dan yang sama-sama kita hormati juga guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Sayuti, Kiai Haji Ahmad Halwani As-Sazaki, dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus jajaran DKM Masjid Raya Baitul Ma'mur, khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Haj Musarif Abbas, dan juga Ustaz Yahya Ibnu Hashim, dan juga tak lupa juga seluruh jajaran pengurus Masjid Baitul Ma'mur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang sama-sama kami muliakan para hadirin jamaah baik bapak maupun ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala nuril iman, yang mana pada kesempatan pagi ini Ahad subuh kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya. Jadi kita awali dengan salat subuh berjamaah, lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, kata Nabi, berkahilah, Allahumma barik li ummati, berkahi umatku, umat Islam, fi bukuriha, pada pagi hari. Jadi sebagaimana yang sudah kita laksanakan
Seperti biasa Ahad subuh, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah ke hari junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada bulan ini kita masuk pada bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Sebagaimana anjuran para orang-orang soleh, kebiasaan para orang-orang soleh, mari kita sambut atau kita jalankan bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisanya. Bisanya panjang silakan, salawat Ibrahimnya atau salawat Nariyah atau sekurang-kurangnya sebagaimana maklum yang disebut dengan salawat Jibril. Sekurang sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu amalan-amalan orang soleh, amalan orang-orang tua kita, amalan guru-guru kita yang insya Allah bermanfaat buat kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala nuril iman. Para jamaah, kita melaksanakan apa yang dinamakan talibul ilmi. Hadis dari kecil kita udah dengar. Mungkin anak MI ataupun anak-anak PAUD sering dengar ini hadis. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah kita mampu melaksanakannya. Karena saking wajibnya ini menuntut ilmu, maka ada suatu hadis juga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi nggak ada batasan selama kita dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, mari kita berbondong-bondong menuntut ilmu. Karena nggak ada yang namanya rugi dalam menuntut ilmu. Karena dalam hadis juga disebutkan, kata Nabi, inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitamu fil bahri. Sesungguhnya bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai', beristighfar segala setiap sesuatunya, hatta al-hitamu fil bahri, sampai ikan yang ada di dalam lautan. Enak sebenarnya, girang harusnya kita. Karena yang alam ini doain kita lagi ngaji, ngedoain kita lagi taklim ahad subuh. Hatta al-hitamu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Berapa miliar ikan-ikan yang ada di lautan. Mohon ampun buat kita, mohon ampun kepada Allah buat si penuntut ilmu. Kalau saja orang kampung besar ngamalin atau tahu melaksanakan ini hadis, penuh masjid. Gak usah kita berjauh-jauh menuntut ilmu. Tapi itulah Allah kasih taufik buat hamba yang dikehendakinya. Makanya alhamdulillah dari tahun ke tahun kita masih istiqomah menuntut ilmu. Wal arda tastaghfiru lahu, dan bumi memohonkan ampun juga kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Kalau kita tahu hadis ini segera, nggak cuma ikan, wal arda tastaghfiru lahu, bumi yang kita injak, yang langkahnya 1 langkah 2 langkah dari rumah menuju ke masjid, itu girang kita injak, itu dia senang. Kita diinjak sama orang yang mau menuntut ilmu. Niatnya kita di rumah untuk menuntut ilmu aja
kita udah dapat pahala. Biarpun pas mau berangkat kita kesandung, kepleset, nggak jadi berangkat, tapi itu udah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan duduknya kita di majelis ilmu itu dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam taklim, dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim ahad subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke hadis yang ketiga daripada kitab yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang biasa kita kenal dengan sebutan atau dengan panggilan Imam Nawawi, yang diriwayatkan hadis ketiga ini oleh sahabiul jalil, para sahabat dikenal di kalangan para sahabat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhoi keduanya. Dari Abdullah bin Umar, biasa dipanggil dengan sebutan Abi Abdurrahman. Ini kebiasaan bangsa Arab. Orang-orang Arab itu paling seneng, paling demen itu dipanggil bukan nama aslinya, Bapak. Dia paling demen dipanggil itu dengan nama panggilan dinisbatkan kepada anaknya. Seperti yang ini yang hadis diriwayatkan kita baca ini dari Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Jadi paling kira orang Arab itu disebut nama panggilannya, bukan nama aslinya. Jadi ini nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama panggilannya yang dia demen Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Biasa dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan istilah kunyah. Nama panggilan sehari-hari kunyah. Jadi kaf, nun, ya, tak marbutoh, kunyah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kunyah, kun tanda strip ya, yaitu nama panggilan. Banyak sahabat-sahabat dipanggil dengan nama panggilan yang bukan nama asli. Seperti saya misalnya, nama Muhammad Ali Idrus misalnya. Nama Muhammad Ali Idrus, tapi biasa dipanggil itu Abah Omer, Abu Umar, karena saya punya anak yang namanya Omar, makanya dipanggilnya Abu Umar. Karena memang kebiasaan di Sunda itu pakai bahasa Abah, udah jadi keterusan sampai sekarang. Jadi Abah Umar, Abah Omar, karena panggilannya Omer, panggilan sehari-hari. Lagi sahabiul jalil namanya Abdullah bin Umar, biasa dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya dari Umar bin Khattab, khalifah kedua pengganti Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Umar ini atau Abi Abdurrahman ini sahabat Nabi yang cukup lumayan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kurang lebih kalau tak salah saya pernah baca itu sekitar 2630, kalau nggak khilaf, kurang lebih segitu. Kenapa Ibnu Umar ini
masuk kategori sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, karena Ibnu Umar ini, anaknya Umar bin Khattab ini, paling sering berkunjung ke rumah Nabi, paling sering main ke rumah Nabi. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sendiri adalah sahabat dekat Nabi Muhammad, jadi sering main, sering mendengar ucapan-ucapan Nabi, sering melihat gerak-gerik Nabi. Jadi paling banyak meriwayatkan hadis Ibnu Umar ini. Wajar, karena salah Ibnu Umar ini, selain Umar sahabat Nabi, Ibnu Umar ini, anaknya Umar ini adalah, kalau kayak kita itu sebutnya ipar, adik iparnya Nabi. Karena anaknya Umar bin Khattab yang namanya Hafsah atau kakaknya Ibnu Umar ini adalah istri Nabi. Makanya ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aksarun nasi tatabbu'an. Kalau Hafsah yang bilang istri Nabi, nah wajar, pokoknya bilang begitu juga. Ini yang bilang Aisyah. Kata Aisyah, aktsarun nasi tatabbu'an. Jadi orang yang paling sering ikut bersama Nabi itu salah satunya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar al-Khattab atau Abdullah bin Umar bin Khattab, masuk dalam kategori as-sahabiyul jalil. Makanya dalam istilah tarikh itu, kalau nggak salah ada yang namanya al-ubadah al-arba'ah, ada Abdullah yang 4. Jadi Nabi itu sahabatnya nggak cuma orang-orang yang udah sepuh. Sahabat Nabi nggak cuma orang-orang yang tua. Sahabat Nabi juga ada kalangan dari remaja, kalangan dari ABG kalau zaman sekarang. Salah satunya Ibnu Umar. Makanya ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, nah al-ubadatul arba'ah ini. Terus juga kalau nggak salah Abdullah bin Zubair, salah satunya itu, satu orang lupa lagi ini, harusnya 4. Ya, Abdullah bin Mas'ud atau biasa disebut Ibnu Mas'ud. Itu enak, kalau dekat dulu langsung dikit. Kita mulai. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya siapa? Abdullah bin Umar dan juga Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Umar? Qala, berkata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Nabi? Kata Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu, ini dimajhulkan. Dibangun Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara. Atas 5 unsur. Nah ini bahasa gramatikal Arab. Jadi untuk menggambarkan, kalau memberi gambaran kepada kita apa itu Islam. Kalau kita bicara tentang Islam, sebenarnya apa sih Islam? Kan abstrak, nggak jelas kalau kita nggak ada contoh-contoh gambaran. Makanya dalam balaghah itu ada istilah namanya tamsil, perumpamaan. Jadi agama Islam itu diumpamakan seperti bangunan. Makanya bunyal Islam ala khamsin. Dibangun agama Islam itu atas 5 unsur, atau 5 perkara. Jadi dikasih gambaran, namanya tafsir kalau dalam bahasa Arab. Manfaatnya apa? Bitaqribil makna, agar mudah
mudah dipaham, mudah dimengerti, atau untuk mendekatkan maksud tujuan atau maknanya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama bersaksi atau bersyahadat alla ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illa ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah atau sebenar-benarnya yang wajib disembah illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba dan rasul utusan Allah. Jadi syahadah itu bermakna, atau banyak ulama yang menafsirkan syahadah itu al-i'tiraf, pengakuan bahwa kita mengaku bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib kita sembah hanya Allah. Atau juga syahadah berarti id'an. Id'an itu tunduk. Kita patuh, tunduk. Dan juga ada bermakna syahadah itu qabul, menerima. Kita menerima bahwa apa-apa yang dari Allah itu kita terima. Makanya tadi ada di akidah mujmalah itu khairi wabil qadari khairihi wa syarri. Kita menerima takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang kurang baik bagi kita. Jadi syahadah itu kadang-kadang lagi ngetren ini, terutama kaum tadilah liberalis atau intelektualis, orang-orang kampus yang biasa dapat doktrin, ini muncul lagi. Jadi syahadah itu mereka artikan cuma apa? Menyaksikan. Kapan kita menyaksikan Allah? Namanya menyaksikan, kita nyaksiin kayak layar kaca. Oh ini Allah kayak begini. Ini mulai ngetren lagi lah, bukan mulai ngetren. Jadi sebagaimana kebiasaan orang Yahudi, orang Bani Israel, atau dalam Al-Quran itu kaumnya Nabi Musa, yang ada di Al-Quran itu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Jadi kata kaum Nabi Musa itu, wahai Musa, kami tidak akan beriman lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai hatta narallaha, sampai kami melihat Allah jahra, dengan mata kepala atau mata telanjang. Itu kejadian di zaman Nabi Musa. Makanya tadi syahadah itu enggak hanya artinya kesaksian kita. Jadi tadi al-i'tiraf, pengakuan kalau kita hambanya Allah. Dan juga it'an artinya tunduk atau patuh, pasrah. Dan juga bermakna qabul, artinya menerima apa yang Allah kasih dan apa yang Allah uji buat kita. Dan syahadat buat kita ini nggak cukup cuma syahadat itu kalau syahadat kepada Allah harus satu paket. Setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, tapi ada juga, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, dan wa rasuluh, dan rasul utusan Allah. Karena perihal kisah-kisah masa lalu, jadi
ketika orang-orang kafir jahiliyah ini atau orang-orang Nasrani ini dia beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada nabi-nabi Allah. Ketika Abu Lahab di Bukit Sofa itu dikumpulin sampai Nabi waktu itu, Nabi berdakwah. Jadi mereka tahu dalam catatan-catatan agama mereka bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, dan menciptakan kita sebenarnya Allah. Tapi mereka nggak percaya, mereka nggak mau percaya kalau Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Jengkel Abu Lahab, makanya ngejek Nabi Muhammad ketika di bukit Sofa kalau nggak salah. Tabban laka ya Muhammad. Abu Lahab bilang kayak begitu. Celaka Muhammad. Apakah ini alasannya kamu mengumpulkan kami semua di lembah Sofa atau di bukit Sofa ini? Tabban laka ya Muhammad. Celaka lo Muhammad. Suek kalau kata bahasa kita sekarang. Ngumpulin gua cuma buat begini doang. Enggak acik karena gengsi. Mereka takut tersaing. Padahal ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, mereka percaya. Maka Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Tapi setelah Nabi Muhammad dakwah bilang kepada orang-orang Quraisy Mekah, pada waktu mereka nggak percaya, mereka nggak mau percaya. Tapi mereka percaya kalau Tuhan itu Allah. Makanya kalau kita sepakat, alhamdulillahnya kita dari bapak kita, dari orang tua kita itu udah agama Islam. Jadi otomatis kita ngikut agama bapak kita. Makanya lagi musim ngetren juga aliran, udah macam-macam lah Pak. Jadi kita dibilang itu Islam kita belum sah, Islam kita itu belum benar kalau belum syahadat lagi. Kenapa? Karena yang namanya syahadat kalau kata mereka itu harus disaksikan oleh orang banyak dan dibimbing oleh guru yang sangatnya bersambung kepada Rasulullah menurut mereka. Tapi itu lagi-lagi akal-akalan mereka. Ujung-ujungnya duit. Kita belum syahid. Aduh, ente mah Islam keturunan, ente mah Islam dari nenek moyang ente, belum sah. Maksudnya syahadat lagi. Ya udah saya syahadat, nggak sah, harus disaksikan sama guru kita. Terus iya, nanti masuk ke majelis, guru kita yang bayar baca syahadat lagi, bayar administrasi 250, 250. Ujung-ujungnya duit. Makanya penting buat kita para orang tua kasih terus pelajaran akidah buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Nah ini syahadat ini karena pokok disebut dengan istilah asasuddin atau asasul Islam. Jadi pondasi daripada agama Islam. Jadi pondasinya harus kokoh. Kayak kita lihat berapa meter kedalamannya, dicor pakai besi yang kayak gimana, pakai batu kali yang bagaimana, biar kuat. Insya Allah. Kalau bangunannya kuat, kalau pondasinya udah kuat, mau bikin bangunan berapa lantai juga, insya Allah kuat. Kalau pondasinya udah kuat. Wa iqamis sholati. Yang kedua adalah iqamis sholat, melaksanakan sholat. Ini sholat yang kedua daripada syahadat dalam penyebutan rukun Islam, usul atau pokok yang kedua yakni mengerjakan sholat. Alhamdulillah
kita masih diberikan taufik juga oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini bukan perkara yang main-main Bapak Ibu. Jadi nanti itu di yaumil hisab itu yang pertama kali dicek oleh Allah itu as-sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dicek itu sholat kita dulu, bukan sedekah kita, bukan ibadah haji kita. Tapi yang pertama dicek itu adalah sholat. Idza sholahat sholahat amalu kullu. Jadi kalau sholat kita baik, sholat kita benar, insya Allah amal-amal yang lain juga ikut benar. Karena kata kita agak ceroboh perihal ibadah sholat ini. Sholat aja, ikutin aja. Makanya dari kecil sampai kita tua, kita susah buat tahu makna sholat itu apa. Makanya kadang-kadang jadi bahan ledekan. Lah itu gimana? Ada istilah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan munkar. Lah ono sholat main, sholat masak. Lah nggak benar itu berarti habis. Nggak benar itu berarti. Inna sholata tanha atau sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukan itu. Jadi kita sendiri yang belum paham sholat kita itu bagaimana, sholat kita udah benar apa belum. Bukan hanya dari gerakan sholat Pak Bu, tapi juga dari pertama kita wudhu. Pertama kita wudhu itu sudah menentukan nilai atau tingkat kekhusyuan kita, tingkat ibadah sholat kita. Makanya dalam bab fikih itu yang pertama dikupasnya bab taharah, bab bersuci. Makanya dari kebersihan dulu baru. Kalau itu udah benar, insya Allah sholat juga bisa benar. Kadang-kadang kita sholat ya cuma geraknya aja, kita nggak nyampe. Atau dulu guru kita pernah bilang nggak mi'raj, nggak naik tuh ibadah sholat kita. Kalau nggak salah guru kita Ustaz Hasanuddin bilang, karena kebodohan kita nyata sholat aja. Gitu ya, saya terima urusan Allah. Tapi kita nggak mau berusaha buat memperbaiki ibadah sholat kita. Cukup tukang tolong salam. Padahal guru-guru kita udah contoh. Nih, wudu yang benar kayak gini. Nih, pakaian yang buat sholat yang bagus yang benar kayak begini. Karena itu kalau kita wudu udah benar itu nyaman. Otomatis tanpa kita sadar kita bisa ke proses yang disebut yang namanya khusyuk. Makanya dalam Al-Quran sendiri disebut memang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasda'inu bis-sabri was-shalah. Makanya orang-orang dulu itu kalau punya masalah, punya problem apa aja, dia sholat. Karena udah nyampe sholatnya dia. Karena ini komunikasi kita dengan Allah. Allah buka pintu selebar-lebarnya. Ayo doa, ayo mohon, ayo ngomong mau minta apa? Itu di sholat. Makanya sholat itu secara lugha itu artinya doa. Sholat itu dimanakan doa secara bahasa. Karena dari takbiratul ihram sampai kita assalamualaikum itu nggak lepas dari doa. Doa buat kita. Allah nggak penting. Allah nggak perlu sama sholat kita. Yang butuh itu kita sama Allah. Gak bakal merubah Allah Pak. Allah gak bakal merubah seluruh dunia. Orang kampung besar gak ada yang sholat. Kalau Allah berubah gak jadi Allah, gak jadi Tuhan lagi. Kalau orang kampung besar gak bisa sembahyang ya. Atau se-Indonesia gak bisa sembahyang ya. Sekitar 200 berapa? 70 jutaan mungkin sekarang. Kalau gak berubah tetap Allah yang Allah. Makanya prioritas ini ibadah sholat, karena ini komunikasi kita sama Allah. Kadang-kadang bukan nggak nyampe kita nggak paham, kita nggak mau belajar.
itu sholat. Makanya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir apa saya pernah baca itu. Lam yazdad illa bu'dan. Jadi orang yang sholat tapi masih berbuat keji, masih durhaka sama Allah, lam yazdad illa bu'dan. Nggak dapat apa-apa, kecuali makin jauh dari Allah. Maka penting ini sholat, karena satu pertama yang dihisab nanti di akhirat itu, di yaumil hisab itu, di hari perhitungan itu adalah sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya baik. Bukan haji dulu, bukan sedekah kita dulu. Kalau kita sedekah nih, masjid sampai jadi butuh 15 miliar, kita yang beresin, tapi kita nggak sholat, nol Pak, nggak ada apa-apanya. Karena awal sholat dulu. Karena tadi awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sholat dulu. Makanya mari sama-sama kita rajin ngaji. Banyak rugi tinggal di kampung besar, tapi perihal kayak begini kita nggak paham. Banyak mu'alim di sini. Kita enak bisa pilih yang mana aja. Mau ke Kulon, mau ke Wetan, mau Ngidul, mau Ngelor, ada. Tinggal tanya aja. Insya Allah kita bisa pelan-pelan sampai ke makom yang disebutnya khusyuk tadi. Karena enggak sembarangan orang bisa dapat istilah kekhusyuan itu. Karena dari proses awalnya saja, dari kita wudu, dari pakaian kita, dari takbiratul ihram kita, niat kita itu sudah kelihatan kita khusyuk atau tidak. Jadi makanya tuh jangan bosan-bosan ngaji, jangan bosan-bosan nuntut ilmu. Karena biarpun kita ngaji bahasa segitu dulu sih, sholat lagi, wudu lagi, bosan mendengarnya, nggak habis-habis. Kadang-kadang kita dapat hal yang baru. Oh, ternyata nih baru tahu. Kalau kayak kemarin tuh, kalau kita punya jenggot itu disunahkan tuh diusap juga, dibasuh juga. Oh, terus istinsyak itu bukan kita air ke hidung kita kucek-kucek doang. Oh, berarti disedot. Oh iya. Kan jadi tahu. Padahal emang itu yang dibasuh dulu. Sholat kayak begitu. Sholat mah tinggal begitu doang. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tapi lam yazdad ilallah illa mu'adad. Gak dapat apa-apa kecuali makin jauh dari Allah. Karena tadi megang ibadah sepalang, padahal ini paling penting. Jadi istilah tadi syahadat itu fondasi, ini tiang. Makanya ada juga hadis as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Fondasi kokoh, tiang yang kuat, insya Allah bangunannya enak, bangunannya kokoh. Makanya kenapa disebut tiang agama? Nah, kayak yang udah berangkat umroh atau berangkat haji, kayak Pak Jadi atau yang lain-lain juga yang pernah berangkat umroh, itu di Madinah, kalau nggak khilaf di Masjid Nabawi itu, di Raudhah itu ada mimbar. Terus ada situ ada mihrabnya Nabi kecil, ada tiang kalau nggak salah. Di situ tertulis as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, dan juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Dan selanjutnya dikit lagi. Wa ita'iz zakati. Yang ketiga yakni menunaikan zakat, bayar zakat. Di sini juga bisa zakat mal, zakat fitrah, dan juga zakat-zakat yang lain. Alhamdulillah di kampung besar ini peluang kita buat berzakat, peluang kita buat bersedekah itu lagi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi diperakin di pahala, lagi dikasih itu. Ayo yang mau sedekah, ayo yang mau zakat. Biarpun sedekah itu nggak ada beda
Sedangkan zakat, sedekah bisa berapapun terserah. Kalau zakat beda, dia ada nisab, ada ukurannya, ada haulnya, ada waktunya. Jadi nggak ujuk-ujuk, saya berzakat, zakat berapa? Hitung dulu. Nisabnya berapa? Kalau zakat profesi, terus juga atau zakat mal nisabnya berapa? Udah nyampe haul atau belum? Waktunya atau belum? Makanya kadang-kadang kita suka keliru, suka nyampur aduk bahasa zakat dan sodako. Nanya sama guru-guru kita banyak. Nih tapi kita sebenarnya udah wajib zakat atau belum? Nih saya ini sebenarnya zakat atau sodako. Kadang-kadang kita udah kebiasaan nih kita udah zakat nih. Ini kita bayar sodako padahal bentuknya zakat. Jadi nanti banyak guru-guru kita di pengajian ini bakal ulas apa itu zakat, apa itu sodako. Tapi dibuka salah dari pahala buat orang kampung satu. Dilihatin sama, ayo sampai mau, karena nggak bakal rugi orang yang bersodako, karena itu sudah jaminan jaminan dari Allah. Malaikat yang berdoain langsung. Jadi kata malaikat berdoa nih, kata malaikat, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak di jalan Allah. Ya Allah kasihlah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak. Jadi ibarat bangunan ini zakat itu ya tadi tembok atau ada yang menyebut juga atap. Jadi adem, nggak kena sinar matahari, tiangnya udah, temboknya udah, atapnya juga udah ada. Karena orang yang berzakat itu Pak, itu Allah yang ngomong langsung. Bukan janji dari siapa, bukan janji dari orang lain, tapi itu Allah yang langsung janji. Dan bagi orang yang menerima zakat atau petugas zakat itu, dia wajib ngasih doa buat orang yang membayar zakat atau sedekah. Wa sholli alaihi inna sholataka sakanun lahum. Jadi tenang, didoain biar tenang, karena nggak semua harta yang kita miliki itu punya kita full. Itu ada hak orang lain yang Allah titipkan buat kita. Kalau zakat ya 2,5%. Kalau belum masuk kategori zakat, silakan sedekah. Mau yang mampunya cuma 2.000 masukin ke kotak, ya 2.000 dan selanjutnya. Karena itu didoain langsung sama malaikat. Yang keempat, wa hajjil baiti, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu di hadis yang ke-8, wa Muslimun, dan Imam Muslim di hadis yang ke-16. Selanjutnya, karena waktunya juga mepet, matahari udah tinggi, uduk hampir dingin, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sambung di episode berikutnya di channel yang sama, insya Allah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina lil-huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna min siwaaka خالص أمر الأبصار. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم
المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفوا منكم والله ما في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.